Gue udah berusaha buat ngalihin pikiran gue, tapi nggak bisa. Ternyata emang sesulit itu ya untuk ngelupain semua momen kebersamaan gue sama geng kabel. Mamai, aku janji kok sama kamu bakal jaga hubungan kita, perbaikin sikap aku, dan gak ngecewain kamu lagi. Iya, terima kasih banyak ya nona pacar. Danke banyak karena beta punya nona pacar ini masih bisa menghargai beta punya perasaan cinta yang tulus untuk nona pacar. Mamai, kamu kalau kesenangan gitu gak usah gelitikin kaki aku dong. Hah? Nona pacar ini ngomong apa sih? Beta sama sekali nggak ada sengaja buat apa-apa. Aduh, nona pacar beta juga geli sama itu kecoa. Ayo mama, nona bela, kecoa aja migrasi ke beta punya rambut. Tolong nona. Pelajaran, biar lo sadar kalau itu salah, Vin. Dan lo orang paling egois yang pernah gue kenal. Lo yang egois. Gue kasih tau sama lo ya, lo ngaca kalau ngomong. Kalian yang egois, kalian yang hianatin sahabatnya sendiri dan ngorbanin perasaan gue. Itu apa kalau bukan egois, ha? Farel, cukup! Kalian mau hukum sama Togar biar kalian dihukum! Bisa gak sih stop? Jangan berantem kayak gini dong, jangan sakitin sahabat kalian sendiri! Bisa gak sih? Lu ngomong sama pacar lu, Pak. Gak akan ada asap kalau gak ada api. Gua kalau gak diusik, gua juga akan diem aja kok. Diam lu! Lu ya! Tolong cukup! Kalian bisa stop gak sih? Bisa stop gak sih? Kalian tuh harusnya mikir, tau gak? Rifki tuh lagi berduka, lagi kehilangan eyangnya. Tapi apa yang kalian lakuin? Kalian malah ribut. Harusnya kita tuh pikir gimana caranya bisa hubungin dia. Cari kabar dia, bukan malah kayak gini. Jadi Rifki gak masuk karena eyangnya meninggal. Gue yakin Rifki pasti lagi sedih banget. Dia akan dekat banget sama eyangnya dan dia juga cucu kesayangan eyangnya. Ngapain juga gue mikirin soal itu? Bodoh amat lah. Kan gue juga bukan anggota dari mereka lagi. Gue kasih tau sama lo ya, Pak. Gue gak akan kayak gini kok. Gue gak akan emosi, gue gak akan terusik kalau gak ada yang musik gue. Dan lo juga. Ngapain lo nangis-nangis kayak gitu? Biar apa? Biar gue dapet simpati. Gak perlu, tau gak? Lo lihat kan, Pak? Orang kayak dia gak akan pernah bisa dikasih tau. Lu udah jalan. Farel, stop! Bisa gak kamu tanya musik kamu sekarang? Bisa gak? Biar aku ngomong sama Davin baik-baik. Vin, sekarang
gue bener-bener minta maaf sama lo. Dengan hati gue yang paling tulus, gue minta maaf sama lo, Davin. Maafin gue sama anak-anak yang lain ya. Maaf, gue sama yang lain itu terkesan ngebelain kakak gue, ngebelain Rara, atau terkesan merusak hubungan kalian berdua. Gue minta maafin. Tapi yang harus lo tahu, kita semua gak ada bermaksud kayak gitu. Bener yang dibilang sama Riva. Kita juga di sini posisi kita sebagai sahabat tuh serba salah, Vin. Apalagi ngeliat lo sama Rara saling nyakitin dan saling salah paham terus-terusan. Kita udahin di sini. Gue minta maaf sama lo. Terserah lo maafin gue, lo mau cuekin gue udah gak peduli. Tapi asal lo tahu, yang dibilang Riva sama Ani itu bener. Dan mereka udah ngomong sama lo sejujur-jujurnya. Ngeliat Riva sampai kelihatan sedih banget gitu, gue jadi gak tega. Tapi apa iya? Apa iya semua yang mereka bilang ini jujur? Si Davin itu lulu banget sama gue. Dan omongan gue di mata dia itu bener semua. Iya bener, serius. Karena dia ngerasa nasib gue sama nasib dia itu sama. Sama-sama dikecewain sama Rara. Iya. Ini di momen paling penting nih. Gue sampai ngangkat makan dalam hati gue kayak ketawa gue. Dengan muka melonya dia ngajakin gue berteman dan damai. Sumpah gue ngangkat banget liat mukanya yang lugu-lugu gitu, yang melo gitu. Iya. Sumpah dia ngajak gue temenan, men. Serius dong, masuk gue bercanda. Gue sih oke aja, yang penting kompak. Lu tuh kalau nggak ngerti nggak usah oke. Ini tuh bakalan agak susah kalau buat kompak. Soalnya kan dia dari awal itu udah jelek. Kayak orangnya ya? Iya, kayak orangnya. Dia kan cuma pura-pura baik. Pak kalau tiba-tiba Davin tahu juga, wah, ambiar. Kalau lo nggak ngasih tahu juga, dia nggak akan marah, nggak akan ngamuk. Awas ya lo semua ya, ngasih tahu ke Davin. Gak lah, nusuk gua dari belakang jadi pengkhianat. Kayak siapa ya? Apa ya kira-kira? Siapa sih? Ini. Oh, ini. Dit, apa? Nyindir gua loh. Orang bodoh juga tahu kalau lo lagi ngomongin gua. Bagus deh kalau lo ngerasa lo sadar, bagus. Udah. Lu nih kayak Tom and Jerry, di mana-mana ribut mulu. Masih untung si Davin tuh percaya sama geng kita. Terus kita juga harus kompak dong. Jangan kita malah hancur berantakan dan ambiar. Wah, nanti gimana caranya kita ngancur geng kabel? Tuh. Di, tapi harusnya lo nggak berbuat kayak gitu sama Davin. Ingat, kita semua satu geng sekarang. Gak ada tuh yang namanya fake-fakean. Wow. Aldino lo lupa. Lo kan juga freak. Lo juga fake, iya kan? Malah lo nganggap semua kita itu kacung lo. Dan lo ngianatin gue kan barusan kemarin, Bang. Dia ngianatin gue. Ya kan? Ya tapi setengahnya, gua anggap lo semua itu temen gua sekarang. Ya, itu sebagai bukti kan, kalau gua juga bisa berubah. Lagian soal kejadian kemarin, kan gua udah jelasin. Kenapa lo nggak paham-paham juga sih? Gua tuh cuma nggak mau kita tuh fokus buat ngurusin hal-hal yang nggak jelas. Ya, lagian emang apa untungnya kita ngerjain si Okta? Apa untungnya? Nih, gue serius nanya sama lo. Lo kenapa sih sebegitu peduli banget sama Davin? Emang lo yakin Davin itu beneran tulus mau join ke geng kita? Emang lo yakin
Davin itu udah lupain geng kabel. Yakin nggak? Gue sih oke aja. Ini sih bau kayak mau berantem. Jadi bagaimana Bu Dia untuk pendaftaran eskul dan yang baru dibuka? Itu dia Pak, kalau dilihat dari peminat ya ternyata ini banyak banget. Dan kalau saya lihat dari jumlahnya nih, ini sudah melebihi kapasitas yang seharusnya. Jadi menurut saya gini aja, saya rencananya pingin saya adain seleksi supaya yang benar-benar berpotensi yang bisa ikut gitu Pak. Wah, bagus itu Bu Dia. Jadi nantinya kita benar-benar cari yang anak-anak itu yang benar-benar berbakat untuk masuk ke eskul dance. Setuju Pak. Tapi memang apa ya Pak Basuki, Ibu, Bapak semua ya. Kalau kita bicara Ibu Diah ini, dia punya pola pikir itu smart ya kan, amazing, cerdas, selalu punya ide yang kreatif. Saya salut sama Ibu Diah ini. Modus apa Pak Jaya? Bapak itu terlalu agresif, Pak. Ketara banget, setnya, Pak. Maksudnya nggak jelas sekali. Kenyataannya begitu. Sudah, Bapak-bapak. Rapat kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Makasih ya Pak. Makasih, Pak. Nanti saya update ya Pak. Iya, Bu Dia Aduh, ditunggu. Ibu Diah memang amazing ya Bu ya. Togar, kita makan ayam geprek. Oh iya, silakan. Loh, Cak Bagus, kok kamu udah ganti baju begini sih? Hah? Lah terus kok kamu infusnya udah dicopot? Gimana sih? Boleh, kata dokter kondisi saya udah membaik, makanya infusnya udah boleh dilepas. Dan juga ntar sore aku udah boleh pulang. Serius Tala Lele, kamu beneran udah sehat kah? Iya Bule, dibilangin berapa kali aku udah sehat kok. Lagian Bule, bosen kalau lama-lama di rumah sakit. Aku tuh pengen cepet-cepet ke sekolah. Iya Le, Bule itu lo paham, bosen pancen di rumah sakit itu. Cuman Bule itu khawatir, takutnya masih ada air di dadamu sama di perutmu itu tok lo Le. Enggak kok Bule, dokternya udah bilang kalau aku udah sehat Bule. Ya wes, alhamdulillah kalau gitu. Ya udah, kalau gitu nanti Bule yang nganterin kamu pulang ya. Bule, nggak usah Bule. Maaf Bule, tapi saya beneran gak mau ngerepotin Bule yang udah bantuin aku sejak kecelakaan sampai sekarang Bule. Alah wis Talale, nggak usah basa-basi. Bule itu nggak apa-apa banget. Kalau kamu nggak enak terus kasih aja kucing. Wes, pokoknya kamu pulang Bule anterin pakai mobil Bule. Supirman sudah ada di parkiran. Sekarang kita ke Supirman aja. Ayo, tak anterin pulang. Ya, ayo. Tapi anterin Bule dulu. Bule temenin ngurusin ini loh, administrasi, yo. Makasih ya Bule. Ya udah, barang-barangmu Udah, ada tinggal di depan. oh ya wes. Ayo. Yuk. Bener yo, enak yo. Ini beneran gak apa-apa nih? Yuk, nggak Repotin lagi apa-apa. Bule. Nggak apa-apa sama sekali. Ayo. Makasih ya Bule. Iya, sama-sama. Ayo. Bulekmu itu mantap tenang, Sel. Emang orang kayak Arin itu kudu dikasih pelajaran apa enggak karo bulekmu, biar dia itu kapok nggak boleh masalah terus. Ayo, gue nggak bisa ngebayangin gimana muka Arin waktu tadi deh. Tapi sayangnya gue nggak ada, jadi nggak bisa lihat langsung. Kita tahu aja emang sih kalau nenek lampir kayak dia itu harus ketemu seniornya biar kapok. Kalau kan bakal terus-terusan kayak begitu. NBL ngakak banget loh si Nona Ular. Aduh, puas ya lo tadi ngetawain gue dan bikin gue malu di depan orang. Oh, gue gak tahu ya, sekarang lo harus minta maaf sama gue di depan orang-orang ini. Arin, apaan sih? Kan yang salah bukan Michelle, kenapa lo suruh dia minta maaf? Astaga, Bella, apaan sih? Itu mesti gue stop belain Michelle, bukan gitu. Tapi diem, perusahaan gue belum selesai ya sama cewek OKB, sok famous sama sok cantik ini. Arin, kok kenapa sih? Harusnya kau yang ngaca, kau enggak cantik biasa aja tau enggak? Atau perlu ini ngambilin kaca nih biar kau yang ngaca. Lagian kau kenapa sih nyenggol-nyenggol Michelle terus? Lo bisa diem gak? Gue gak ada urusan ya sama lo. Oh, atau lo pengen juga gue suruh minta maaf di depan lapangan? No. Arin. Pertama-tama ya lo itu harus belajar mengontrol emosi lo dan lo harus belajar yang mana benar dan mana yang salah. Dan satu hal, gue juga gak bakal menuhin permintaan lo di mana gue harus minta maaf di depan umum, oke?
Aduh Michelle, udah deh, kok nggak ada gunanya tuh nggak sih ribut kalau DE ki nggak ada selesai-selesainya. Ya Rosa, berapa kali sih gue harus bilang gue tuh nggak ada urusan sama lo. Terus gimana dong? Diem nggak? Enggak. Arin, masalah kita tuh udah selesai, udah santai aja kenapa sih? Apaan sih, masalah kita tuh belum selesai. Gue nggak mau tau pokoknya lo harus minta maaf sama gue di depan anak-anak ini. Gua mau. Kagak kenapa sih? Hah? Nyenggol-nyenggol bestie nyong terus? Ya wajar lah nyong marah terus nyong ngomel-ngomel ke orang kan nyenggol-nyenggol Michelle terus. Udah gue bilangin Ocha, tapi dianya panggil mulu. Ya ini kasian banget bestinya nggak beres. Udah, kenapa sih ngeselin banget? Kenapa sih lo malah bikin harga diri gue tuh makin jatuh nggak sih depan Michelle? Kenapa sih lo? Ya gimana ya? Ya walaupun lo bestie gue, ya kalau bestie gue nih lagi lari dari jalurnya, ya udah gue harus lurusin ke jalur yang benar kayak gitu. Masuk ya. Dari tadi gue kepikiran terus sama Rifki. Dia pasti sekarang sedih banget karena kehilangan eyangnya. Gue udah berusaha buat ngalihin pikiran gue, tapi nggak bisa. Ternyata emang sesulit itu ya, untuk ngelupain semua momen kebersamaan gue sama geng kabel. Makanin sapu tangan gue mau gue kasih gambar. Davin? 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 Davin. Hadir, Pak. Siapa yang absen? Siapa yang absen? Bapak perhatiin kamu belakangan ini, kamu tuh kebanyakan ngelamun. Dan banyak guru laporan ke Bapak, kamu itu sering ngelamun. Ada apa? Ada apa, Davin? Gak ada apa-apa, Pak. Atau kamu jangan-jangan lagi ribut sama Rara? Atau lagi berantem sama temen kamu? Enggak, Pak. Gak ada yang berantem. Siapa yang berantem? Bapak kenapa manggil saya? Oh, Bapak tadi manggil maksudnya mau minta tolong sama kamu ambilin buku latihan yang dikumpulkan kemarin. Bapak lupa ngambil di ruangan Bapak. Di ruangan Bapak? Oke. Oke, Pak. Mau nyelonong aja. Padahal nggak usah diambilin juga nggak apa-apa sih. Sekarang Bapak mau tanya sama kalian semua. Kalian ada yang tahu kenapa Davin? Apa di antara kalian ada yang berantem sama Davin? Hah? Ayo jawab. Hah? Rifa? Ani? Yang lain? Ada yang tahu? Kalian berantem ya? Ngaku? Hah? Bapak. Apa sih Bapak? Enggak, kita tuh nggak pernah berantem, Pak. Kita akur-akur terus. Aman-aman aja ya kan kita ya? Tahu ah. Iya, Pak. Kan kita udah gede, Pak. Masa berantem sih? Bapak ini tuduh-tuduh. Tukang lawak ya si Bapak ya. Ayo ada-ada aja Bapak. Iya enggak, Pak. Aduh. Terus kalau kalian nggak berantem, ini Nadif kenapa? Hah? Pingsan di ruang UKS, kalian malah cuek-cuek aja. Hah? Asli, saking fokusnya belajar nih Pak saya sampai nggak sadar kalau Nadif nggak masuk, Pak. Kurangin fokus nih kayaknya saya. Pak, Nadif kok pingsan ya, Pak? Kenapa, Pak? Kok bisa, Pak? Kan dia pingsan. Gimana Bapak nanyanya? Iya juga. Ani yang emang nih Ani salah mulu.